Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervina Setianirum dan teman saya Irwin Syah adalah peserta Latsar tahun 2021 angkatan 23 dan kelompok 3. Di video kali ini kami akan menggambarkan wajah Indonesia pada saat ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif. Masih teringat di saat virus corona mulai memasuki Indonesia. Tak pernah terbayangkan virus yang ada di kota Wuhan sangat cepat menyebar ke negara-negara lain termasuk negara Indonesia. Di saat itu Indonesia begitu gugup menghadapinya. Sampai saat ini sudah banyak usaha yang sudah dilaksanakan untuk menanggulangi virus ini. Penyebab virus corona sangat berdampak pada banyak sektor, seperti pendidikan yang dulunya bisa melakukan pembelajaran langsung, seperti tatap muka dan langsung bertemu, dan sekarang harus menjalani pembelajaran secara daring. Virus corona tidak hanya berdampak pada pendidikan. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Penyebab dari hal itu diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintahan. Satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dihindari. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Sekilas tentang korupsi di Indonesia. Korupsi adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, baik dari kalangan muda dan tua, ataupun dari kalangan kaya dan miskin. Seluruh elemen masyarakat mengetahui dan mengerti apa itu korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dan penggelapan terhadap suatu dana, atau uang negara dan perusahaan atau sebagainya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena dapat dianggap korupsi telah menjadi suatu kebudayaan dalam bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Kasus korupsi di Indonesia terasa sangat sulit untuk diatasi dengan baik jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang selama ini telah merajalela terjadi di Indonesia. Harapan ke depan mengenai korupsi di Indonesia. Untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang nasional, maka korupsi harus dan wajib untuk diberantas. Dalam penanganan suatu kasus korupsi, hukuman yang diberikan harus memiliki efek yang jera agar para koruptor yang melakukan korupsi tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki sikap dan sifat budaya malu yang tinggi agar tindakan korupsi yang dapat merugikan negara Indonesia ini dapat diminimalisir. Akhir-akhir ini mungkin orang sudah jarang mengatakan bangga menjadi orang Indonesia. Kebanyakan mereka malu mengakui sebagai orang Indonesia, karena banyak yang menganggap Indonesia adalah negara yang tidak aman lagi, negara yang penuh dengan koruptor, dan masih banyak lagi kata miring mengenai Indonesia di luar sana. Tapi itu tidak berlaku bagiku. Aku tetap bangga menjadi bagian dari bangsa ini, bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang mempunyai berbagai suku dan adat budaya yang indah yang tiada duanya di belahan dunia manapun.
inilah wajah Indonesiaku.